Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Liberata Tanaha. Perkenalkan, nama saya Putri Tamariska Agneno. Perkenalkan, nama saya Brian William Balo. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang risiko operasional. Yang pertama itu pengertian risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Misalnya, risiko operasional adalah risiko pada komputer karena telah terserang virus, kerusakan mains pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembelian barang, dan tidak adanya kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, dan sebagainya. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan langsung maupun tidak langsung, dan kerugian potensial atas hilangnya kesepakatan memperoleh keuntungan. Risiko ini merupakan risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan perkreditan dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, dan pengelolaan sumber daya manusia. Risiko operasional bukanlah hal baru, walaupun disadari merupakan risiko yang paling akhir terdefinisikan dalam Basel II. Definisi operasional risk seperti digariskan dalam Basel II Capital Assault mendefinisikan operational risk sebagai risiko kerugian yang terjadi sebagai akibat inadequate atau failed international process, people dan sistem, atau sebagai akibat dari external events. Meskipun memasukkan unsur legal risk ke dalamnya, Basel II itu tidak membuat bisnis atau strategi dan reputasi risk sebagai bagian dari operational risk tersebut. Definisi risiko operasional dalam Basel II adalah termasuk risiko hukum, namun tidak mencakup risiko bisnis, strategi, dan reputasi. Menurut Muhammad 2009, risiko operasional merupakan tipe risiko yang paling tua, tetapi yang paling sedikit dipahami dibandingkan dengan tipe risiko lainnya. Misalnya, risiko pasar ataupun risiko tingkat bunga. Perusahaan sudah mengenali risiko operasional meskipun dengan nama yang berbeda. Sebagai contoh, perusahaan selalu berusaha memperbaiki sistem, prosedur, ataupun proses bisnis melalui manajemen kualitas. Perusahaan memberikan training kepada karyawannya agar mereka semakin terlatih dan semakin sedikit membuat kesalahan. Dalam konteks manajemen risiko, upaya tersebut dipandang sebagai upaya untuk mengelola atau menurunkan risiko operasi. Yang berikutnya 2.2 bentuk-bentuk risiko operasional. Ada beberapa faktor yang mampu memberi pengaruh pada terbentuknya operational risk, yaitu A. Risiko pada komputer atau computer risk, B. Kerusakan maintenance pabrik, C. Kecelakaan kerja, D. Kesalahan dalam pembukuan secara manual atau manual risk, E. Kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, F. Pegawai outsourcing, G. Globalisasi dalam konsep dan produk. 2.3 Pengukuran risiko operasional. Menurut Mamdouh, salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan dua klasifikasi berikut. Yang pertama, frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko. Yang kedua, tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Pengukuran risiko operasional dapat kita lakukan dengan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan atau actual return dengan asumsi risiko dan return atau pengembalian bersifat linear.
Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu gambar hubungan expected return dan standar deviasi dalam perspektif risiko operasional. Keterangan IR sama dengan expected return atau keuntungan yang diharapkan. Delta sama dengan standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku di sini sering diartikan dengan tingkat risiko yang semakin besar simpangan bakunya, maka semakin besar tingkat risiko yang akan terjadi. Pada gambar di atas dapat kita pahami bahwa terdapat suatu hubungan kuat antara IR dan delta, di mana setiap titik-titik dan wilayah tersebut dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, posisi 1 adalah di mana IR berada di posisi yang paling tertinggi dan delta juga berada di posisi yang tertinggi. Dalam artian, semakin tinggi pengharapan pada IR, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya delta. Yang kedua, posisi 2 adalah di mana IR berada pada posisi rendah dan delta berada pada posisi yang tinggi, atau dengan kata lain, IR dan delta bersifat tidak searah atau non-linear. Yang ketiga, posisi 3 adalah di mana IR berada pada posisi rendah dan delta bersifat searah atau linear. Yang keempat, posisi 4 adalah di mana IR berada pada posisi tinggi dan delta berada pada posisi rendah, atau dengan kata lain, IR dan delta bersifat tidak searah atau non-linear. Yang kelima, posisi M adalah posisi yang dianggap sebagai titik yang paling optimal untuk kondisi IR dan delta. Yang berikut 2.4 biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional suatu perusahaan harus membuat analisa yang mencakup: pertama, menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Yang kedua, memperhitungkan biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Yang keempat, memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk ini. 2.5 risiko operasional atau operational risk dan modal kerja atau working capital. Pemahaman risiko operasional telah kita bahas di atas secara dalam, maka baiknya kita mengetahui pengertian dari modal kerja atau working capital. Modal kerja merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, upah buruh, membayar listrik, membayar tagihan telepon, biaya kebersihan, dan berbagai pengeluaran lainnya, di mana setiap pengeluaran yang dilakukan tersebut dicatat dan dibukukan secara terperinci. Yang berikut 2.6 contoh kasus. PT Angkutan Sukses adalah sebuah perusahaan angkutan bus yang beroperasi untuk wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Menginginkan perusahaan yang dimilikinya semakin sukses, maka salah satu permasalahannya ia mengharapkan kepada manajer yang ada di lapangan beserta dengan karyawan lainnya untuk menjaga pelayanan atau servis dan sebagainya agar para penumpang merasa bahagia dan selamat sampai di tujuan. Sebagaimana bunyi moto perusahaan, yaitu memberikan pelayanan prima dengan kepuasan yang prima. Perusahaan PT Angkutan Sukses selama ini dianggap oleh masyarakat pengguna jasa angkutan sebagai salah satu perusahaan yang memiliki citra baik dan dapat dipercaya. Sementara harga tiket adalah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih.